Baik, sahabat Maku Cakra yang kami hormati, hari ini kita bertemu dengan Bung Anton. Nah, ini dia Bung Anton. Beliau ini pemilik Anton Vlogger. Nah, kalau ada Anton Vlogger, ini dia orangnya. Kita pengen bincang-bincang sedikit ini Bang Anton. Aslinya dari mana jenengan itu? Saya aslinya dari Waikanan ini Pak. Dari Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan. Sambil ngobrol-ngobrol, gimana? Coba cerita riwayat hidup. Siapa tahu dari riwayat hidup itu banyak yang bisa dijadikan rujukan perbandingan hikmah oleh kawan-kawan kita. Kalau masalah itu Pak, ibaratnya dari kehidupan kita itu yang tadinya kita ibaratnya dalam kehidupan sehari-hari itu bekerja, 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 dan bekerja Pak. Jadi ya namanya untuk kehidupan ini Pak, jadi kita harus harus ya namanya apa ya, harus telaten dalam usaha itu Pak. Terus berapa keluarga jenengan ini? Ini saya 4 keluarga ini Pak. Ya, Sebutkanlah. ya, yang pertama kan ini keluarga dari saya sendiri apa dari ini Pak. Ya, ya. Hmm, ini keluarga dari saya sendiri itu saya, istri saya, dua anak saya ini Pak. Oh, maksudnya keluarga kakak adik gitu. Oh, kalau kakak itu berjumlah 8 itu Pak. 8 bersaudara ini Pak. Mm-mm. 4 laki dan 4 perempuan itu Pak. Ya, sambil cerita-cerita gimana itu sampai perjalanan sampai sebesar ini. Ada nggak kisah suka dan dukanya? Ya, kalau masalah suka dan duka itu sangat banyak yang kita tempuh selama ini Pak. Mm. Jadi ya nggak tahu hujan, nggak tahu panas itu Pak. Jadi ya kita usahakan untuk ibaratnya dibawa enjoy, senang gitu Pak, menikmati kehidupan ini. Ya saya tadinya itu ya dari Waikanan itu Banjit itu Pak. Yang tadinya saya dari Banjit itu merantau pengen sekolah ke Bandar Lampung itu Pak. Jadi dari Bandar Lampung itu saya sekolah dengan modal ibaratnya tidak menyusahkan orang tua Pak. Jadi apa ibaratnya bisa saya dalam segi biaya maupun ibaratnya usaha itu sambil sekolah saya sambil ibaratnya usaha itu Pak, demi untuk menuntut ilmu ini Pak, ya, untuk membahagiakan orang tua, keluarga itu Pak khususnya. Nah, sampai saat ini Pak saya tetap masih di perantauan. Akhirnya saya dari pulang sekolah ibaratnya waktu itu sempat pulang dulu ke Waikanan atau ke Banjit itu Pak. Jadi saya ngebon kopi itu Pak. Jadi selama 3 tahun saya ngebon, ya alhamdulillah mendapatkan hasil juga gitu Pak. Tapi dikarenakan kita di sana kurang ibaratnya kurang betah, dikarenakan kita yang dari tadinya kita merantau udah tahu keadaan luar gitu Pak, jadi kita mencoba lagi untuk merantau untuk menggali pengalaman. Nah,
sampai saat ini saya masih tetap di rantau, Pak. Jadi saya ibaratnya nekat untuk merantau ke Lampung Timur, Pak. Itu jadi setelah di Lampung Timur, posisi saya saat itu masih bujang gitu, Pak. Nah, bekerja ngikut orang, ya alhamdulillah juga ibaratnya sampai sekarang pun saya masih tetap di Lampung Timur. Bahkan saya udah berkeluarga, udah mempunyai anak 2 sekarang ini, Pak. Dan juga alhamdulillah saat ini saya udah punya rumah sendiri, Pak. Jadi rumah sendiri, ya alhamdulillah saya udah bisa ibaratnya menghidupin keluarga saya, ya dengan ibaratnya usaha. Nah, untuk saat ini usaha saya itu dagang ataupun bengkel ini, Pak. Ya, untuk saat ini usaha saya lagi merintis ini, Pak. Merintis usaha dagang maupun bengkel ini, Pak, untuk saat ini. Jadi ya namanya bengkel lagi ngerintis ataupun warung lagi merintis ini, kita harus prihatin, Pak, ataupun ibaratnya kita harus sabar dengan keadaan seperti ini, apalagi saat ini ada dampak COVID-19 ini, Pak. Jadi yang dinamakan corona saat ini. Nah, dalam posisi untuk mendapatkan seperti ini Pak, kita sangat prihatin, dan ibaratnya perjuangan saya untuk mendapatkan usaha semacam ini nih, enggak malam, enggak siang, enggak hujan, itu tetap saya berusaha untuk mencapai segalanya ini demi untuk cita-cita untuk membahagiakan keluarga itu, Pak. Jadi ya untuk saat ini ya keberadaan saya ya seperti ini, Pak. Kalau masalah keluarga itu saya 8 saudara ini. Jadi yang 7 bersaudara itu kumpul berada di Banjit ataupun di Waikanan. Dan untuk saat ini cuman saya sendiri ibaratnya merantau di Purbolinggo, Lampung Timur ini saat ini. Jadi ya suka duka pahit itu ya kalau bisa keluarga pun jangan sampai tahu, cukup taunya saya ini lagi enak aja. Harapan dan cita-cita saya ini, Pak, saya tetap berjuang untuk selalu ibaratnya membahagiakan keluarga saya, Pak. Walaupun ibaratnya tanpa ada bantuan dari keluarga, tanpa ibaratnya tolong dari keluarga, tetap saya berjuang dengan modal jari 10 saya. Insya Allah saya diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa sehingga saya bisa mencapai semua yang saya angan-angankan ataupun yang saya cita-citakan. Insya Allah bisa terwujud ini, Pak. Saya berpesan kepada saudara-saudara sesama perantau, jadikanlah kehidupan ini biar supaya kita senang bagaimana. Dan saya minta kepada kawan-kawan yang di rantau, kita banyaklah mencari saudara, baik-baiklah sama tetangga, ataupun ibaratnya sering kita tolong menolong ataupun adakan gotong royong, biar supaya ibaratnya rasa eratnya persaudaraan itu ada. Sebab kalau kita di mana tempat kita, jadi bisa kita disenangin orang. Kalau kita ibaratnya
mau bertetangga ataupun apa namanya itu ya, hubungan baik lah. hubungan baik lah itu terhadap tetangga ataupun ini. Sebab kita jangan mengandalkan cuman keluarga, sedangkan kita di perantauan, dimanapun kita berpijak, dimanapun bumi kita berpijak, nah disitulah keluarga kita. Itu prinsip orang kita perantau. Jangan kita membeda-bedakan ataupun ibaratnya kita nggak mau bergaul ataupun itu salah. Jadi untuk kawan-kawan yang di perantau, berusahalah untuk mencari keluarga sebanyak-banyak mungkin sehingga kita banyak rezeki. Kata pepatah itu banyak saudara banyak rezeki. Enggak ibaratnya cuman dari keluarga kita sekandung ataupun keluarga kita satu suku, bukan. Itu semua orang itu bisa kita jadikan saudara, lebih dari saudara kandung itu juga bisa, dengan cara kita sendiri. Jadi untuk kawan-kawan, perbanyaklah saudara, perbanyaklah kawan. Itu sifat orang perantau. Kalau kita ibaratnya mencari saudara itu bukannya mudah, kalau kita cari musuh itu sangat gampang. Jadi kalau kita di perantauan harus diperbanyaklah saudara, sehingga kita merantau pun ibaratnya tenang dan kita tidak ibaratnya merasa kita sendiri di tempat orang. Nah itulah kawan-kawan yang kita perhatikan. Oke, para sahabat Maku Cakra sekalian, tadi kiat-kiat dari Bung Anton Vlogger bagian pertama, karena nanti kita akan mengupas sisi lainnya sampai kita mengambil petikan-petikan hikmah yang ada. Dengan seperti itu, perpustakaan pengalaman di dalam diri kita akan bertambah. Demikian, terima kasih sudah mampir di channel Maku Cakra yang membahas tentang pengalaman, riwayat ataupun sisi tersembunyi dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Terima kasih.